Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 23111029. Di sini saya akan eh, kita akan melanjutkan ya. Kemarin masih ini juga bagian dari dasar-dasar Python. Kita sekarang bahas struktur data di Python. Ada primitif dan non primitif. Primitif itu tipe data yang menyimpan satu nilai saja. Contohnya ada integer, string, float, dan boolean. Kalau non primitif itu tipe data yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai. Ada list, tuple, set, dan dictionary. Seperti ini list, explore data, structure list seperti ini. Ini tipe datanya. Kita cek tipe data yang ada di my list. Dan di ini fungsinya untuk melihat metode yang ada pada objek list. Ini help my list sort ini berfungsi untuk kayak ketika kita ingin mengetahui secara detail mengenai metode sort atau metode apapun di sini. Ada remove, reverse. Selanjutnya sifat struktur data list. Sifat struktur data list ini ada heterogen, yang dimana dia itu beragam struktur data isinya, seperti ada integer, string, float, boolean, dan list juga. Kita bisa mengakses seluruh elemen list menggunakan print my list. Kita juga bisa mengakses satu elemen pada list menggunakan positive index seperti ini. Dan apabila kita ingin kayak mengakses elemen yang nggak ada di dalam list itu, maka dia akan terjadi error ini. Kita juga selain bisa menggunakan positive index, kita juga menggunakan negative index, yang dimana dimulai dari min 1 dari sebelah kanan. Kalau positif itu dimulai dari 0. Sama seperti sebelumnya, kalau dia itu nggak ada di dalam list, maka dia bakal error. Nah, selanjutnya searching pada list itu dapat menggunakan seperti ini, my list, kotak kurung gini, start index dan stop index, dimulai dari indeks keberapa dan berhenti di indeks keberapa. Nah, jika start index tidak didefinisikan, maka start index dimulainya itu dari 0. Searching juga bisa menggunakan negatif index seperti ini. Begitu juga dengan sebaliknya, jika stop index itu nggak didefinisikan, maka dia akan program hanya akan membaca sampai nilai maksimumnya seperti dari sini. Oke. Dan juga bisa mengkombinasikan positif index dan negatif index menggunakan sliding. Seperti ini, teman-teman. Nah, jika start index kurang dari stop index, maka bisa itu hasilnya ada, maupun digabungin positif index atau negatif index. Jika start index kurang dari sama dengan stop index, maka hasilnya nggak ada seperti ini. Nilai start indexnya lebih besar ya. Kalau kita cuma menggunakan titik 2 ini tanpa mendefinisikan start ataupun stop, maka dia akan menampilkan seluruh isi data list kita. Nah, selanjutnya kita akan mengakses elemen list di dalam list. Kan ini di indeks keempat kita kan, yang data kelima di list kita. Lalu 34 jika kita ingin mengakses elemen list di dalam list ini, kita tambahkan ini, teman-teman. Ini kolom kotak lagi 0 untuk mengakses list selanjutnya yang di dalam list itu. Misal kita ingin mengakses angka 1 nih, my list, ke indeks keempat dulu, tempat yang ada list itu, dan terus di dalam listnya kita akan mengisi indeks ke 0, yang dimana itu data ke 1. Kita juga bisa memakai metode slicing ya, teman-teman ya. Ini kita ingin menampilkan data 1 dan 3 gini juga. Tempat new list, coba keluarkan item hello dan true. Di sini disuruh keluarkan ya. Maka kita akan new list, mengambil indeks kedua 0, 1, 2, dan di dalam indeks kedua itu ada indeks lagi, yaitu di indeks ke 1, 0, 1. Nah, di dalam indeks itu
kita ingin memanggil hello dan true, kita langsung saja menggunakan metode slicing ini. Oke. List bersifat mutable sehingga kita bisa nge-change, mengubah atau mengedelete elemen list. Seperti ini kita mengubah value 10 menjadi 21, my list index ke 0, data ke 0. Yang pertama, coba teman-teman ya. Value pada list yang di rearrange atau diubah tidak harus satu tipe data, bisa beda data. Misal ini kita ngambil indeks ketiga nih, 0, 1, 2, 3 false kan, dari boolean kita ganti ke string. Tuh, ganti ke string. Oke. Rearrange multiple item dengan menggunakan slash, bisa menggunakan slice juga. Rearrange multiple item ini bisa kita gunakan pakai slice. Dimensi slice dengan list yang diinputkan nama seperti ini. Kita ingin input 0 sama 2 nih. For yang diubah data pertama dan data kedua. Stop. Kan stopnya di 14.5 ini. Hello diganti. Oke. Dimensi diinputkan beda, dimensi slice lebih dari kurang dari dimensi list input jika kayak dimensinya ini lebih sedikit daripada kita ngubah dimensi list inputnya itu, maka dia akan ditambah teman-teman ya, bertambah listnya, list datanya bertambah. Misalnya ini 0 true tambah. Tapi jika sebaliknya dimensi list itu lebih besar dari dimensi list inputnya, maka dia bakal berkurang. Ini teman-teman ya, hello itu berkurang ya teman-teman. 0 dan true nya tuh hilang. Delete item pada list, item dengan indeks di atasnya akan mengisi indeks yang dihapus. Jadi misal kita kan 10 hello 14.5 val 1, 3 dan 4, jika kita delete yang indeks pertama, maka hello ini menjadi indeks pertama, yaitu indeks 0. Oke. Ini kita delete my list. Kita bisa delete ya teman-teman juga ya, pakai slicing. Nah, kalau kenapa ini bisa terjadi error, itu karena nggak ada list yang mau di delete, karena data kita cuma berapa aja nih di dalam list nih, 0, 1, cuma 1 doang, 2 data doang. Jadi error. Sama juga ketika kita ingin mendelete data ya. Ini delete my list, ini tuh kayak slicing juga ya, walaupun dia 7, kenapa bisa gitu. Jadi yang di delete itu ya dari indeks keempat dari maksimal, jadi yang terhapusnya itu ini tak ada kan. Nah, kali kita mulainya dari indeks 2 kali ya, ini ya, maka sisa false. Oh, 1 berarti harusnya, maaf false. Build function pada list. Build function pada list ini ada append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, dan sort. Append itu untuk menambahkan item ke dalam list. Posisi item yang ditambahkan pada list menempati indeks paling akhir. Setiap kita menambahkan pakai append misal 3 nih, itu bakal berada posisinya pada paling akhir seperti ini. Ya, ini teman-temannya. Nah, 4. Ini bisa kita tambah juga ya, pakai list. Nah, bisa kita tambah ya teman-teman ya. Gimana cara agar output seperti ini, agar ada pattern. Jadi kita nambahnya itu di list ke 1 kan, indeks pertama 0, indeks ke 1, jadi kita nambahin Python di dalam ini. Nah, oke. Python. Nah, itu teman-teman. Count, menghitung banyaknya item pada list dengan nilai yang diberikan. Misal hello itu ada berapa, misal kita ini hello ini cuma 1 ya, coba kita hitung 1, kita tambahin dulu hello
Dia bakal menghitung berapa banyak sih string hello ini. Nah, ini dia. Insert itu menambahkan item ke dalam list pada indeks tertentu. Misal kita ingin tambahin ke ini, ke indeks pertama. My list insert indeks pertama, koma 1. Dia itu kalau pakai list tuh dari indeks ya 1 ya, bukan 0 berarti ya. Ini. Oke. List yang menempati posisi di insert akan terdorong ke kanan. Kalau kita misal indeks ke 100 nih, karena nggak ada, dia bakal di paling belakang ini dia, teman-teman. Paling bawah. Begitu juga kalau kita memakai minus ya, dia bakal paling atas, berkebalikan jadinya. Ya. Mencari my list. Oh, kita ini dulu deh. Tuh. My list index. Yang berapa sih false ini di dalam indeks kita, my list index kita? My list kita dia cuma 1. Indeks berapa sih dia? Indeks 1 aja. Jika lebih dari 1 item ditemukan, jadi dia tuh yang bakal dimunculnya itu yang pertama kali ditemukan, maka yang dikembalikan adalah yang pertama ditemukan. Tuh, jadi yang terakhir my list index 314. Cari ukuran list. Ukuran list kita nih berapa sih? Itu ada 13 totalnya indeks kita, guys. Nah, selanjutnya struktur data tuple. Struktur data tuple itu data yang mirip dengan list, tetapi dia tuh memiliki perbedaan penting. Tuple itu bersifat immutable, yang artinya tidak bisa diubah setelah dibuat. Tuple itu ditulis menggunakan tanda kurung biasa, bukan tanda kotak ya. Seperti ini. Itu tuple, sama juga dir ini, sama fungsinya juga, help juga. Gini dia error heterogen, tapi immutable item tidak dapat di reassign atau di delete. Jadinya tuh dia yang udah di input, tuple yang udah di input tuh nggak bisa di reassign ataupun di delete seperti ini, maka terjadi error. Ini ada tuple packing ya, isi tuple my tuple. Bisa juga seperti ini teman-teman, tuple packing itu ya, tuple 4, 8, 10 tanpa harus ini kurung, tetap kurung seperti ini. Alhamdulillah. Kalau tuple unpacking seperti ini, x, y, z sama dengan my tuple x4. Jadi kita tuh ubah ininya 4, 8, 10 ini. Katanya unpacking, kan tadi kita ngepacking value tersebut ke dalam tuple. Sekarang kita nggak unpacking, kita buka gitu. Ini x, y, z, x4, data y10 dan z8. Oke, built-in function pada tuple tuh seperti ini. Tuple countnya itu ada berapa, false di tuple itu nggak ada, kosong. Itu error teman-teman, dia nggak bisa, maka terjadi error. Tuple index out of range, yang lebih dari range-nya itu di indeks di dalam tuple itu nggak bisa, error dia. Ini teman, gini juga error. Not in tuple, tuple index x itu nggak ada di tuple. Kalian bisa baca sendiri errornya ya. Selanjutnya ke line my tuple. Ada 3 data. 4, 8, sama 10 tadi ya. Struktur dataset. Struktur dataset ini, data yang digunakan untuk menyimpan data unik. Tidak, dia itu ciri utama set itu nggak memiliki indeks, nggak boleh ada data yang sama, menggunakan tanda kurung kurawal ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Dia itu nggak bisa diisi set ataupun list dan tuple. Ini teman-teman. Kata di error. Sama juga, sama seperti sebelumnya untuk mengetahui. Nah, di set ini tidak menyimpan data duplikat, auto sorting
alphanumeric, heterogen, dia itu bisa menyimpan berbagai data, tapi immutable, tidak dapat di reassign ataupun di delete, sama kayak tuple. Satu nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa, ini error jadinya. Oke. Nah, saya support di dataset ini support build in function, ada discard, ada pop, clear, remove, add, len, dan max. Bisa kita nambah 7, set add 7, dia tuh namanya tuh di bagian value angka gitu, word ini map, set pop 2 zombie ini akan pop. Nah, dia akan terus nge-pop up ke data-data value selanjutnya. Jika sudah habis maka terjadi error seperti ini. Set, oh itu dihilangin ya teman-teman ya, ternyata pop itu dihilangin teman-teman, datanya pop ya benar. Set, oke. Set remove 5, kita delete angka 5, value 5. Oke. Kalau kita pengen remove lagi nggak bisa karena kita udah remove tadi ya teman-teman ya. Ini oke. Terus kita lanjut ke struktur data dictionary. Struktur data dictionary ini adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value seperti ini. Ini key-nya, key1, key2, pokok key-nya sebelah sini dan ini value-nya. Teman-teman ya, bisa lihat. Oke. Sama juga seperti sebelumnya. Soal elemen ini kita show semua elemen yang ada di dictionary-nya. Kita bisa mengakses value yang ada di key itu by key in dictionary, di dictionary. My dictionary, key-nya, kuncinya, dan dia akan menampilkan value-nya dia, hasilnya teman-teman ya, yang ada di key itu. Oke. Oh, bolehan ya. 14.7. Di dictionary ini juga bisa mengubah value dari key ini, karena harusnya hello world kan, terus kita ubah jadi hello world update misal di key-nya data itu. Oke. Cara delete item di dictionary by key menggunakan key, tinggal kita isi aja di key-nya delete my dictionary, kita isi key mana yang mau kita delete, maksudnya datanya key ini, key-nya nih, key 1 data list itu key-nya. Nah, oke, kita delete. Key 2 kita delete teman-teman. Oke, hilang ya. Ini kita di dictionary ini kita juga bisa menggunakan sidechain ya teman-teman ya. Misalnya kita ingin di list key nih, ya kan? Kita ingin melihat, hanya melihat, kan di list key ini ada list juga kan? Kita ingin melihat di indeks 1 dan 2, 0 dan 1 maksudnya, 1 dan 2. Ini kita pakai metode selection aja ya, atau bisa 13 bisa dan 03 itu bisa. Ya. 1 dan 34 bisa ya. Terus ini sama juga, ya. Jadi itu dia tuh kayak key-nya, dan dalam itu apa itu isi data itu false ini teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Print umur plus custom dictionary-nya yang kita memakai indeks pertama, data pertama, value pertama, nama John adalah plus string ini teman-teman, di umur ini string custom dict 0 umur, di bagian umur John adalah 30. Semisal Handoko, jadi dia kita memakai string 2.
Oke, umur Handoko adalah 45. Gue pada function dictionary. Dictionary. Oke. Get, mengambil value pada dictionary berdasarkan key. Dia itu mengambil value atau data berdasarkan key-nya. Semisal apa nih? Di dalam key 1 nih, data pertama nih. Isinya tuh ya 10. Ini dengan menggunakan get, jika key tidak ditemukan pada dictionary, hasilnya tidak error. Semisal ini. Oke. Ini salah ya. Kalau kita nggak pakai get, kan dia emang nggak ada kan di key itu, di dictionary-nya key-nya akun ini. Tapi kalau kita menggunakan my dictionary.get, dia itu nggak terjadi error tuh, tadi ditemukan. Kita juga bisa mengambil semua key pada dictionary sebagai list seperti ini. Case ada apa aja tuh di dalam case itu, ada apa aja, ada dict case, case 1, data, list case, dict 1 v2, 10, 14, 7. Di dictionary ini juga mengambil semua value pada dictionary sebagai list seperti ini ya teman-teman ya. Value ada dict value 10 hello world update, jadinya tuh kita ngelis value yang ada di dalam key itu sebagai list gitu. Ini kebalikannya, ini tuh key sebagai list, sekarang value-nya sebagai list. Akses sub dictionary, blok pertama merupakan dictionary paling luar, blok setelahnya adalah dictionary yang ada di dalam. Ini teman-teman ya. Ini selanjutnya kita masuk ke struktur conversion. Apa itu struktur conversion? Struktur conversion itu memungkinkan kita mengubah tipe data struktur data. Bisa ke tuple, bisa misalnya contohnya list ke tuple, terus ada tuple ke list, link ke set, gitu teman-teman. Dan bisa juga ke mana gitu, ke dictionary dari list kayak tuple, kayaknya harusnya tuple atau list ke dictionary atau tuple ke dictionary. Ini ya, pertama kita list kita lo. Oke, kita cek ya tipe data di list kita itu list. Kita ingin mengubahnya ke set, my set sama dengan set my list, jadi dia keubah. Jadi my set ini menggunakan tipe data set dari my list mengubah ke my set. Kita cek ya teman-teman, tipe data my set kita ya set. Begitu juga kita dari my list nih ubah ke tuple misal, pada my list kita kan. Nah, my tuple my list ini set tipe data tuple. Terus ini kenapa bisa error? Dia tuh soalnya my set ini kita kan nggak buat ininya kan, di setnya ini kan dari list. Jadi di my set ini kan dia nggak ada ininya teman-teman, kayak key-nya gitu, jadinya terjadi error. Di dictionary harusnya ada key gitu, key dan value. Cannot convert dictionary update sequence element null to a sequence gitu. Gak ada elemen key dan value-nya. Kalau ada elemennya, key-nya dan value-nya, maka bisa kita set teman-teman ya, dari bisa kita ubah, bisa kita konversikan dari set ke dictionary. Nah, segitu saja video kali ini. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada yang kurang ataupun salah, mohon diperbaiki. Saya akan tutup videonya lagi teman-teman ya. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.